Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan saya Ahmad Fatahillah di channel NLP Spiritual Motivasi. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang suatu teknik afirmasi positif yang bersumber dari agama ya, atau teknik sugesti positif ataupun teknik self talk yang positif yang bersumber dari agama Islam tentunya ya. Dan bagi teman-teman yang mungkin tidak beragama Islam, nanti bisa menyesuaikan sendiri atau bisa memadukannya dengan teknik yang ada di dalam agamanya masing-masing. Baik, ada suatu pertanyaan yang sangat bagus, yakni apakah di dalam agama Islam ada teknik afirmasi positif atau teknik sugesti positif atau teknik self talk yang bisa memberdayakan diri kita sendiri? Jawabannya adalah ada dan sangat banyak sekali. Saya bahas yang pertama saja ya, yakni apa? Bacaan Bismillahirrahmanirrahim atau bacaan basmalah ini sesungguhnya adalah suatu teknik afirmasi atau teknik sugesti positif self talk yang sangat powerful sekali, tetapi jarang diketahui oleh banyak orang, terutama oleh orang Islam sendiri, seperti itu. Kenapa? Karena selama ini kita hanya diajari untuk membaca basmalah, ya kan, tanpa diajari apa fungsinya, apa manfaatnya, apa dampaknya bagi diri kita sendiri ataupun untuk orang lain, ya kan. Nah, maka di video kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskannya kepada teman-teman semua, ya, meskipun yang saya sampaikan ini tidak akan habis, tidak akan mengungkap semua rahasia dari bacaan basmalah itu sendiri. Namun paling tidak sudah ada clue ya yang akan membongkar, yang akan mengupas tentang rahasia-rahasia dari bacaan bismillah itu sendiri, terutama dari segi spiritual dan berbasis psikologi dan NLP. Nah, hubungannya dengan NLP ya pasti ya, karena ini channel NLP, meskipun yang dibahas berkaitan dengan agama, tetapi dari sudut pandang NLP akan saya sampaikan, yakni memprogram diri dengan bacaan basmalah itu sendiri. Apakah bisa? Jawabannya adalah sangat bisa, karena sesungguhnya ya, agama Islam itu adalah di dalamnya banyak sekali teknik memprogram diri, yakni dengan cara repetisi. Salah satunya adalah bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, orang Islam itu kan kalau di setiap aktivitas dianjurkan membaca basmalah, ya kan? Nah, tujuannya apa? Pertama, ini kan repetisi, ya kan? Kalau Anda pernah belajar hipnosis atau NLP, pasti pernah mendengar istilah repetisi, yakni suatu teknik pengulangan agar apa yang disampaikan itu masuk ke dalam pikiran bawah sadarnya, ya kan? Nah, di dalam agama Islam sendiri juga sama, yakni kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim itu setiap hari, setiap mengawali suatu aktivitas apapun, mengucapkan basmalah itu. Nah, menurut suatu hadis, bahwasanya kalau kita mengucapkan basmalah di awal perbuatan kita atau aktivitas kita, misalkan mau makan, mau minum, mau mandi, mau bekerja, mau belajar, mau apapun itu, yang pokoknya yang positif, maka tentu akan membawa barokah atau berkah bagi diri sendiri dan juga bagi lingkungan kita. Pertanyaannya adalah kenapa kok bisa membawa barokah kepada orang lain? Ya, karena secara NLP atau secara psikologi lah ya, ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim itu kita sedang memprogram diri sendiri. Kok bisa? Ya, sangat bisa. Tetapi bacaan itu harus kita hayati, harus kita yakini, tidak hanya sekedar dibaca di mulut saja, ya. Karena kalau kita hanya membaca di mulut saja, itu belum menjadi suatu program dalam diri kita. Tidak. Kenapa? Karena kita kurang memahaminya dan kurang menghayatinya. Maka agar kita bisa memprogram diri dengan bacaan basmalah, maka paling tidak kita harus paham artinya. Tentu teman-teman sudah tahu artinya kan? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, kalimat basmalah ini dan artinya harus kita yakini, harus kita pahami, harus kita hayati ketika membacanya, agar benar-benar terprogram ke dalam diri kita. Nah, pertanyaannya, apakah yang terjadi kalau program basmalah ini sudah masuk dalam diri kita? Apa yang akan terjadi kira-kira? Maka yang akan terjadi adalah
kita sebagai manusia akan memanifestasikan atau mewujudkan dari bacaan basmalah itu sendiri, yakni Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kenapa? Karena kita sudah membawa nama Allah, membawa nama Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang Maha Penyayang, kita bawa dalam aktivitas kita. Contoh begini, misalkan Anda bekerja, sebelum bekerja Anda mengucapkan basmalah dengan penuh penghayatan dan diyakini sepenuh hati, maka Anda mengalami trans itu kondisi alfa ya, gelombang otak alfa, kondisi hati yang tenang, pikiran tenang, dan bacaan basmalah itu akan terprogram ke dalam diri Anda dan akan masuk ke dalam sel-sel saraf Anda, sehingga perilaku Anda memancarkan program dari basmalah itu sendiri, yakni program kasih sayang sesuai dengan Ar-Rahman Ar-Rahim ya. Kenapa kok bisa begitu? Karena manusia adalah wakil Tuhan, manusia adalah khalifatullah fil ard ya, pemimpin di atas bumi yang membawa amanah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Untuk apa? Untuk membuat bumi semakin baik, untuk memakmurkan bumi, untuk menebarkan kasih sayang kepada seluruh alam. Kan begitu kan ya. Nah, sesuai dengan ajaran kita, yakni rahmatul lil alamin ya, maka di dalam agama ini sendiri menganjurkan umatnya membaca Bismillahirrahmanirrahim di setiap awal aktivitas, supaya apa? Membawa dampak barokah atau keberkahan bagi diri sendiri ataupun lingkungannya, begitu. Nah, saya bisa pastikan kalau seorang itu sudah memprogram diri dengan bacaan basmalah ya, dengan cara repetisi dan cara meyakininya ya, setiap hari setiap saat, maka tentu orang itu cirinya adalah selalu menebar kebaikan ya. Paling tidak dia murah senyum, kalau berkata itu baik, kalaupun dia itu nggak suka sama orang pasti akan menyampaikannya dengan cara yang baik pula. Atau kalau dia mengkritik orang maka kritikannya itu membangun dan tidak ada kritik yang menghancurkan, tidak. Ataupun kalau berbeda pendapat akan mencari jalan tengahnya atau mengklarifikasi ya, dan lain sebagainya. Pokoknya tidak ada niat jahat, tidak ada cara yang jelek, tidak ada cara yang menjatuhkan, nggak ada. Kenapa? Karena dirinya sudah terprogram dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu yang selalu dia bawa dengan nama Tuhan yang Maha Kuasa, begitu. Nah, saya pernah mendengar hadis yang mengatakan bahwasanya manusia adalah cermin dari Tuhan yang Maha Kuasa, cerminan dari Tuhan yang Maha Kuasa ya, sehingga sesungguhnya manusia itu kalau bisa benar-benar menjadi cerminannya, tentulah harus berbuat baik, begitu, dalam setiap aktivitasnya, begitu. Nah, makanya dalam agama sendiri itu menganjurkan membaca basmalah. Kenapa? Karena itu sesuai dengan program diri kita, sesuai dengan fitrah diri kita yang sejati, yakni sebagai cermin Tuhan itu. Supaya apa? Cermin itu kalau nggak pernah diasah kan burak ya, banyak noda. Maka cara kita mengasahnya supaya jernih adalah dengan cara dilap atau dengan dikasih air kemudian digosok-gosok supaya cerminnya itu bening lagi. Nah, sama dengan diri kita sebagai cerminan Tuhan, sebagai wakil Tuhan ya kan. Maka cara kita mengasah cermin pribadi kita adalah dengan bacaan basmalah itu sendiri, salah satunya dengan itu. Nah, maka nantinya kalau kita sudah terprogram dengan bacaan basmalah, yakni Bismillahirrahmanirrahim, maka kita pasti akan memanifestasikan atau mewujudkan sifat-sifat dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu sendiri melalui diri kita, begitu. Maka tepatlah kalau manusia ini disebut khalifah fil ardi atau pemimpin yang merupakan membawa amanah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Kita sebagai khalifah tentunya kita dibekali oleh Tuhan, dibekali oleh Allah dengan sifat-sifatnya ya, sifat-sifat Ar-Rahman, sifat-sifat Ar-Rahim, dan sifat-sifat Tuhan yang lain yang ada di dalam diri kita. Namun sifatnya terbatas karena kita makhluk, karena kita bukan Tuhan ya. Jadi sesungguhnya di dalam diri kita ada sifat-sifat ketuhanan. Salah satunya adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Makanya kenapa kita dianjurkan membaca Bismillah itu sesering mungkin, kalau bisa di awal setiap aktivitas, supaya apa? Sifat-sifat ketuhanan yang ada di dalam diri kita ini terasah terus-menerus. Akhirnya apa? Kita memiliki sifat yang mulia dalam kehidupan dan menebarkan kasih sayang kepada manusia.
mendapatkan rahmat bagi semesta alam, begitu. Sesuai dengan prinsipnya Nabi Muhammad, yakni Nabi tidak diutus kepada manusia kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, membawa misi rahmatan lil alamin itu sendiri. Dan itu yang diajarkan kepada umatnya, kita ini, supaya apa? Menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur, membawa misi kebaikan bagi sama umat, begitu. Nah, disinilah pentingnya kalau kita mempelajari NLP ya. Salah satunya, kalau saya pribadi menggabungkannya dengan agama dan spiritual. Pokoknya intinya adalah kita sering membaca basmalah dengan penuh penghayatan, itu saja. Di awal setiap aktivitas, itu aja. Ya, tidak sulit, tetapi sangat mudah dan sudah sering kita lakukan setiap hari. Baik, terima kasih. Sampai ketemu lagi dengan saya, Ahmad Fatahillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.